Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Jadi kembali lagi dengan kami. Di sini kami akan melanjutkan pembahasan kita terkait tentang KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2022. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah bahas tuh nomor 1, 3, dan 5. Nah, kali ini kita akan membahas soal 2, 4, dan juga yang nomor 6. Nah, tapi sebelum kita membahas pembahasannya, kalau misalkan ada adik-adik ataupun rekan-rekan guru yang menonton video kali ini dan belum subscribe channel ini, minta tolong subscribe dulu sebagai dukungan kalian untuk mendukung channel ini agar terus berkembangnya dan membuat pembahasan-pembahasan soal yang selanjutnya. Oke, kita mulai pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 2. Nah, di sini kita baca yuk soalnya bersama-sama. Hanif memiliki banyak sekali mainan berbentuk segitiga sama sisi yang semua sisinya berukuran satu satuan. Hanif menata mainan tersebut menjadi daerah berbentuk segi enam beraturan. Banyaknya segitiga yang dibutuhkan Hanif untuk membuat segi enam beraturan yang memiliki keliling 60 satuan adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentunya adik-adik harus mengerti terlebih dahulu bagaimana sih segi enam beraturan itu. Nah, perhatikan gambar di sebelah kiri. Ini adalah contoh dari segi enam beraturan. Nah, Hanif mau membuat seperti ini dengan menggunakan segitiga sama sisi yang ukurannya satu satuan. Bagaimana caranya? Perhatikan. Kalau kalian perhatikan ini segi enamnya, ini terdiri dari 6 buah segitiga sama sisi yang ukurannya itu memiliki ukuran khusus, sedemikian sehingga maka si Hanif dapat keliling dari segi 6 itu adalah 60 satuan seperti yang ada di soal ini. Tentunya untuk mendapatkan masing-masing alas dari segitiga itu kita membagi 60-nya itu dengan 6. Maka kita peroleh panjang dari alas segitiga-segitiga tersebut adalah 10 satuan. Berarti masing-masingnya adalah 10 ya. 10, 10, 10, 10, 10, dan 10. Tapi pertanyaannya bagaimana sih caranya si Hanif mau menyusun sebuah segitiga sama sisi yang alasnya 10 satuan dari segitiga kecil yang berukuran satu satuan tersebut. Untuk mempraktekkan bagaimana cara membuatnya, perhatikan segitiga-segitiga yang sudah saya sajikan di depan kalian. Kalau misalkan si Hanif mau membuat sebuah segitiga dengan satu satuan, tentunya si Hanif hanya butuh satu segitiga saja kan? Satu segitiga saja. Nah, kalau misalkan si Hanif mau membuat yang dua satuan, maka si Hanif juga butuh, ternyata ada berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4. Dia butuh 4 segitiga kecil untuk membuat yang dua satuan. Terus gimana kalau misalkan yang tiga satuan? Ternyata kalau si Hanif mau membuat yang tiga satuan, dia membutuhkan sampai 9 segitiga kecil. Berarti di sini 9 segitiga kecil kan? Nah, kalau misalkan kalian amati, ternyata mereka ini punya pola khusus untuk menentukan banyaknya segitiga kecil yang dibutuhkan untuk masing-masing satuannya itu. Jadi perhatikan, kalau kita buatkan polanya seperti ini. Kalau dia satu satuan, ternyata dia butuhnya 1/2, yaitu 1. Nah, kalau misalkan dia butuh 2 satuan, ternyata dia butuh 2/2 yang hasilnya sama dengan 4. Kalau dia butuh 3 satuan segitiganya, maka ternyata untuk mendapatkan banyaknya segitiga, dia hanya butuh 3/2. Maka terciptalah 9 segitiga kecil yang dibutuhkan. Nah, sehingga kalau si Hanif ini mau membuat segitiga dengan satuan alasnya itu adalah 10 satuan, maka si Hanif juga butuh 10/2 segitiga kecil atau setara dengan 100 segitiga kecil. Nah, karena yang dibutuhkan itu adalah 6 segitiga yang besar, maka si Hanif ini butuh berapa segitiga kecil? Maka banyaknya adalah 6 dikali dengan 100 tadi itu. 100 segitiga kecil, maka total seluruh segitiga kecil yang dibutuhkan si Hanif untuk membuat segi 6 beraturan yang memiliki keliling 60 satuan adalah sebanyak 600 segitiga kecil. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang D, yaitu 600. Semoga kalian paham ya. Kalau misalkan kalian kurang paham tentang soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan gambar di bawah ini. Luas persegi ABCD adalah 25 satuan luas, sedangkan luas persegi DEFG adalah 1 satuan luas. Titik O adalah titik potong diagonal persegi ABCD. Luas area yang berwarna hitam adalah titik-titik satuan luas. Jadi di sini daerah yang berwarna hitam yang ditanyakan di soal ini ternyata ada 2 daerah. Jadi kita namain dulu masing-masing daerah. Anggaplah yang di sebelah kiri adalah luas daerah pertama, kemudian yang di bagian bawah kanan itu adalah luas daerah yang kedua.
Pertama, kita akan menyelesaikan terlebih dahulu yang daerah yang pertama. Di sini perhatikan gambar yang di sebelah kiri sudah saya ubah warnanya agar lebih kalian perhatikan garis-garis bantu yang saya buat di dalamnya. Jadi perhatikan. Nah, di sini kan ada sebuah daerah yang berwarna hitam yang di sini ya. Untuk mendapatkan daerah yang luasnya di situ, maka kita butuh sebuah garis bantu. Jadi garis bantunya yang mana? Kita buat sebuah garis dari D ke B yang merupakan diagonal dari si persegi ABCD tadi. Jadi di sini kalau misalkan kalian hitung diagonalnya ini berarti kan akar 2 dari sisinya ya. Berarti diagonal ini panjangnya adalah berapa? Jadi panjang diagonalnya ini, si diagonal DB itu adalah sebesar 5 akar 2 karena tadi si perseginya ini memiliki luas 25 satuan luas, maka sisinya 5, kemudian diagonalnya pasti 5 akar 2. Nah, karena kita mau mencari yang daerah pertama, kita butuh DO saja, berarti DO adalah 5/2 akar 2 satuan. Nah, kenapa kita butuh ini? Coba perhatikan. Jadi yang kita mau cari adalah segitiga DGO. Kemudian kalau misalkan sudah, nanti kalian harus kurangkan dengan daerah yang ada di sini, nanti dikurang. Jadi yang DGO dikurangi dengan yang saya warnai di sini, yang ini, maka kalian akan mendapatkan daerah kecil yang ada di sini. Jadi yang ininya bakal diketahui berapa. Nah, kemudian karena nanti ini kiri dan kanannya sama, maka nanti jangan lupa dikalikan 2 karena ada 2 segitiga DGO. Jadi yang DEO itu sama dengan DGO. Jadi ingat, segitiga DGO itu sama dengan segitiga DEO. Maka nanti harus dikali 2 kalau misalkan kalian sudah dapat daerah hitam yang pertama. Nah, untuk mendapatkan ini tentunya kita harus menghitung luasnya ya. Maka kita coba hitung dulu luasnya. Luasnya ini bisa kita peroleh dengan catatan kita tahu tingginya terlebih dahulu. Daerah ini adalah tingginya. Berapa sih tingginya itu? Tingginya ini, misalkan ini adalah X, maka panjangnya garis XG itu adalah setengah dari diagonalnya si persegi DEFG. Maka kita bisa mengetahui berapa nilainya. Karena tadi sisinya itu 1 ya, 1, 1, 1, 1, otomatis setengah dari diagonalnya itu adalah 1/2 akar 2 satuan. Karena kalau diagonalnya full adalah 1 akar 2, maka kalau setengah dari diagonalnya itu adalah 1/2 akar 2 satuan. Nah, kalau misalkan kita sudah mengetahui tinggi dan alas, jadi ini adalah tinggi dan ini adalah alas dari segitiga DGO, maka kita sudah siap untuk menghitung luasnya. Jadi kita hitung deh luasnya. Jadi luas dari segitiga DGO itu adalah rumusnya seperti biasa, 1/2 kali alas kali tinggi. Jadi 1/2 dikali dengan 5/2 akar 2 alasnya dikalikan dengan tingginya adalah 1/2 akar 2. Nah, karena ini tadi keterangannya DGO itu sama dengan segitiga DEO, maka langsung saja kita kalikan 2 saja di bagian sini. Jadi ingat, kita langsung hitung 2 daerah sekaligus. Jadi di sini nanti jangan lupa dikalikan dengan 2. Jadi 2-nya ini kita coret dulu. Kemudian kita hitung hasilnya deh. Akar 2 dikali akar 2 itu hasilnya adalah 2. Maka 5 kali 1 dapat 5, 2 kali 2 dapat 4. Ini kita coret, yang di bawah bersisa 2. Berarti dapat 5/2 satuan luas untuk daerah yang segitiganya. Jadi daerah segitiganya. Jadi secara keseluruhan, tapi kita harus kurangi dengan daerah yang ada di sini. Kita harus kurangi. Jadi kita kurangi dengan luasnya dari persegi DEFG. Berarti yang luas yang diarsir pertama itu bisa kita hitung dengan cara 5/2-nya ini tadi kita kurangi dengan luas persegi DEFG, yang tidak lain tidak bukan adalah satu satuan tadi. Kita kurangi dengan 1 berarti dapat 5/2 kurang 2/2 dapat 3/2 ya. Ini adalah luas yang pertama yang kita butuhkan. Nah, setelah kita sudah dapat ini, kita tinggal menghitung luas yang kedua. Luas yang kedua ini cukup mudah. Kita buat garis bantu lagi di bagian tengahnya ini. Jadi, karena ini kita harus mencari tembereng dari BO, kita harus mengurangi luas juring. Misalkan di sini ada huruf apa ya? Huruf kita anggap M lah. Kita harus cari dulu si juringnya ini, juring, anggaplah namanya juring OMB. Kemudian kita kurangi dengan segitiga
luas segitiga yang OMB juga untuk mendapatkan si luas tembereng BO atau luas arsiran yang kedua. Jadi luas arsiran kedua. Jadi coba kita hitung. Nah, untuk luas juring OMB itu bisa kita dapat dengan cara rumusnya adalah 1/4 karena memang dia 1/4 lingkaran dikalikan dengan V kali R pangkat 2. Kemudian untuk segitiga OMB ini kan di sini alasnya itu adalah 5/2 karena dia setengah dari si sisinya AB yang 5 tadi. Kemudian tingginya juga sama 5/2. Berarti di sini nanti rumusnya 1/2 kali alas kali tinggi. Berarti kita lanjut saja. Kita masukkan nilai-nilainya. 1/4 kali V, R-nya itu sama 5/2 ini. Berarti kita hitung 5/2 berpangkat 2 dikurangkan dengan 1/2 kali 5/2 kali dengan 5/2. Maka kita peroleh di sini untuk luas dari juring OMB adalah 1/4 V kali dengan 25/4. Kemudian dikurangi dengan 25/8 untuk luas segitiga OMB-nya. Maka kita peroleh luas 2-nya adalah 25/16 V dikurangi dengan 25/8. Ini adalah luas 2. Nah, kalau kita sudah punya semua luas 1 dan luas 2, kita tinggal menjumlahkan keduanya saja untuk memperoleh yang ditanyakan di soal ini. Berarti L1 ditambah dengan L2 itu sama dengan 3/2. Kita jumlahkan dengan yang 25/16 V kurang 25/8. Jadi yang ini disamakan penyebutnya dengan ini, berarti kita peroleh di sini menjadi 12/8 dikurang 25/8 tambah 25/16 V. Berarti kita peroleh yang ini kita majukan ke depan, berarti 25/16 V dikurangi dengan 13/8. Ini adalah hasil akhir dari soal nomor 4 ini. Tapi sayangnya kalau kalian perhatikan di kunci jawaban ini tidak ada yang sesuai dengan yang kita peroleh ini. Jawaban A, B, C dengan D ini berbeda dengan hasilnya. Jadi kemungkinan ini adalah kesalahan pengetikan dari pihak panitia pembuat soal. Jadi kalau menurut kami jawabannya itu adalah 25/16 V dikurang 13/8 satuan luas. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 6 ini kita diberikan soal yang berbahasa Arab tapi tidak terlalu panjang. Di sini ternyata kalau misalkan kita mau translate ke bahasa Indonesia itu artinya adalah bentuk. Jadi yang ini artinya bentuk, kemudian kata berikutnya itu artinya paling sederhana, atau kalau bahasa lainnya itu sebenarnya gambar, tapi makna lainnya itu adalah paling sederhana. Kemudian yang terakhir itu artinya dari. Jadi arti keseluruhannya bentuk paling sederhana dari yang mana ini. Jadi kan ada soalnya 2020 pangkat 2 kurang 1 dan seterusnya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kalian perlu mengetahui dasar dari yang namanya selisih kuadrat. Jadi ini kan bentuknya selisih kuadrat semua ya, karena di sini ada yang pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2, 1 juga adalah kuadrat sempurna, 4 adalah kuadrat sempurna, 9 adalah kuadrat sempurna, maka semuanya ini memenuhi kriteria dari namanya selisih kuadrat. Ingat, selisih kuadrat itu bentuk umumnya itu adalah sebagai berikut. Kalau misalkan ada A pangkat 2 dikurangi dengan B pangkat 2, maka penyelesaian mudahnya itu adalah dengan cara A ditambah B dikalikan dengan A dikurang B, seperti itu. Nah, dari bentuk soal yang panjang tadi di atas, 2020 pangkat 2 kurang 1 dikalikan dengan 2021 pangkat 2 kurang 4 dikalikan dengan 2022 pangkat 2 kurang 9 per 2019 pangkat 3 dikalikan dengan 2022 berpangkat 2 kurang 1, ternyata kita bisa permudah penyelesaiannya dengan yang namanya selisih kuadrat ini. Jadi perhatikan soalnya tadi kita tulis ulang dulu ya. 2020 pangkat 2 kurang 1 kali 2021 pangkat 2 kurang 4 kali 2022 pangkat 2 kurang 9 dibagi 2019 pangkat 3 kali dengan 2022 pangkat 2 kurang 1. Nah, sini kita mulai dari yang pertama, yaitu ini. Kita buat bentuk selisih kuadratnya. Jadi bentuknya adalah 2020 tambah 1 kali dengan 2020 kurang 1, kemudian bentuk yang berikutnya lagi. Berarti 2021 kurang 4 ini kan 2 pangkat 2 ya. Berarti nanti di sini kurang 2 dikalikan dengan 2021 tambah 2. Lanjut,
Di sini 2022 kurang 9. 9-nya itu ingat adalah 3 pangkat 2. Berarti kita bisa bentuk menjadi 2022 ditambah 3 dikalikan dengan 2022 dikurang 3. Seperti itu. Yang bagian atas sudah selesai semua tuh. Yang kita lanjut yang di bagian bawah. 2019 pangkat 3-nya cukup dituliskan ulang. Kemudian yang sebelahnya itu kita bentuk ke dalam selisih kuadrat juga. Berarti 2022 kurang 1 dikali dengan 2022 tambah 1. Ini sebenarnya kalau terbalik pun tidak ada masalah. Kita selesaikan satu persatu. Untuk 2020 tambah 1 berarti 2021, benar. Lanjut, 2020 kurang 1 berarti 2019. Lanjut, 2021 kurang 2 berarti 2019. Lanjut lagi, 2021 tambah 2 berarti 2023. Lanjut, 2022 tambah 3 berarti 2025. Lanjut lagi, 2022 kurang 3 ternyata adalah 2019. Kemudian dibagi dengan 2019 pangkat 3. Ini bisa kita tuliskan dengan 2019 dikalikan dengan 2019 dikalikan dengan 2019. Jadi ingat, kalau misalkan dia pangkat 3 dikalikan sebanyak 3 kali. Kemudian untuk yang ini 2022 kurang 1 adalah 2021. Kemudian 2022 ditambah 1 adalah 2023, benar. Jadi perhatikan di bagian pembilang dan penyebut di bagian atas dan di bagian bawah itu ternyata ada angka-angka yang sama. Jadi ketika dibagikan berarti saling menghabiskan. Berarti perhatikan 2019 yang pertama dengan yang ini, 2019 dengan ini juga habis, 2019 dengan 2019 yang ini juga habis. Kemudian 2021 itu ada pembaginya di bawah, 2023 juga sama ada pembaginya di bawah. Maka tersisa satu yang tidak dibagi dengan apapun di bagian bawahnya, yaitu adalah 2025. Ini adalah hasil akhir dari soal nomor 6. Jadi bentuk paling sederhana dari soal itu adalah opsi yang D, yaitu 2025. Sangat mudah kan kalau misalkan kalian mengetahui prinsip yang namanya selisih kuadrat. Ini sering sekali keluar, jadi pastikan kalian memahaminya dengan baik ya. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah pembahasan soal untuk KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2022 part yang kedua. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini dan ingin mensupport kami, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.